Bolehkah sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah buat rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Saya percaya setiap taburan tidak akan pernah sia-sia. Terlebih setiap kita yang malam hari ini hadir, saya percaya tidak ada ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah selalu mendatangkan keuntungan buat setiap kita. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin bingung gitu ya, ini siapa kok tiba-tiba naik saudara ya. Tapi nanti Pastor Hana akan melanjutkan saudara. Tapi hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit saudara. Nama saya adalah Tirsa Agustina, saya lahir di Kota Malang. Dan setiap kali saya melayani Tuhan, saya selalu berkata bahwa walaupun saya lahir di Kota Malang, tapi kehidupan saya tidak Malang, saudara ya. Jadi kehidupan saya adalah kehidupan yang beruntung karena saya tahu saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa semua kita yang hadir malam hari ini, hidup kita adalah hidup yang beruntung, amin. Siapa di sini yang percaya hidup kita beruntung, amin. Karena semua kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah saudara. Saudara, kalau tema bulan kita bulan ini ya, tema gereja kita yaitu tentang bagaimana kelimpahan gitu ya, God's abundance itu bisa menggantikan setiap kekurangan atau kelemahan dalam hidup kita. Beyond the limitation. Bagaimana kelimpahan Tuhan itu bisa bekerja mengalahkan setiap keterbatasan dalam hidup kita. Saudara, saya buka dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pernahkah saudara merasa bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang rasanya tidak cukup? Ada sesuatu yang rasanya kurang ketika kita melihat ada di depan gitu ya, sesuatu yang besar yang harus kita lewati. Tapi ketika kita lihat apa yang kita punya, rasanya kok kurang Tuhan. Rasanya kok terlalu sedikit Tuhan yang saya punya. Tapi saudara, saya tulis di sini bahwa when we reach God's limit, grace begins to reveal God's abundance. Artinya adalah ketika kita mencapai yang namanya batas atau limit dalam hidup kita, entah itu berupa keterbatasan, kelemahan dalam hidup kita, tapi disitulah anugerah Tuhan itu mulai bekerja lewat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kelemahan, setiap keterbatasan, setiap hal yang kita rasa, aduh Tuhan terlalu sedikit, Tuhan ini terlalu lemah, Tuhan saya kehabisan waktu. Tapi saudara, di tengah setiap keterbatasan, saya dengan yakin dan percaya keterbatasan bukanlah penghalang buat Tuhan untuk tidak bisa bekerja. Amin. Tapi keterbatasan adalah ruang di mana Tuhan malah bisa bekerja dan bisa melakukan banyak perkara ajaib dari kelimpahannya. Siapa di sini setuju, katakan amin. Di mana di tengah keterbatasan itu berarti sebuah momen Tuhan ingin menunjukkan kuasa, saudara. Kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seringkali di tengah kelemahan kita berpikir, Tuhan modalku cuman sedikit. Tuhan kualifikasiku kurang Tuhan. Orang lain punya CV lebih oke Tuhan. Tuhan, rasanya waktu yang ada itu terlalu singkat Tuhan. Saya sangat terbatas. Dan seringkali hal ini yang membuat kadang pencuri atau iblis bisa mengecoh pikiran kita. Bisa mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Dia mencuri yang namanya harapan yang selama ini kita pegang. Iblis bisa membunuh setiap mungkin mimpi-mimpi yang selama ini kita sudah doakan, tapi kita kubur. Karena kita rasa, aduh Tuhan ini gak mungkin dan mustahil. Tapi saudara, hari ini dengar kabar baik. Yohanes 10 ayat yang 10 juga berkata, Yesus itu datang supaya apa? Kita baca sama-sama 2-3. Supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Yesus gak pernah janjikan hidup kita pas-pasan saudara. Tapi Yesus janjikan hidup kita itu penuh dengan kelimpahan. Siapa di sini percaya bahwa ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan melimpahkan sukacita.
Tuhan akan limpahkan kekuatan. Tuhan akan limpahkan yang namanya jalan keluar, saudara. Saya sangat percaya bahwa Bapa Yahweh, Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Kata berkelimpahan, saudara, itu berasal dari kata perisos. Apa itu perisos? Perisos artinya adalah lebih dari sekedar cukup, kemudian berlimpah ruah, dan bahkan melampaui ukuran normal yang berdampak. Jadi ternyata bicara soal berkelimpahan, itu jangan salah fokus, saudara. Kadang-kala kita pikir bahwa kelimpahan yang Tuhan berikan adalah supaya saya terlihat hebat. Rasanya ego kita yang harus tinggi. Rasanya itu kehebatan saya, wow saya keren. Tapi bukan, saudara. Ternyata perisos yang dimaksud Tuhan adalah bagaimana kita terima blessing dan untuk berdampak. Yang artinya adalah Tuhan itu tetap ditinggikan di setiap blessing yang sudah kita terima. Yang mau katakan amin? Kita bukan meninggikan diri. Tapi bagaimana Kristus itu tetap ditinggikan di dalam setiap kelemahan kita. Saudara, ada dua lensa. Seringkali ada orang-orang yang merasa melihat keterbatasan, melihat beyond the limitation itu pakai lensa Babel. Kita tahu di Bible bagaimana ada orang-orang yang merasa bahwa oh aku harus menembus batas. Aku harus menjadi yang paling keren. Aku harus melebihi histori yang sudah pernah ada. Dan banyak orang saat itu berusaha beyond the limitation lewat apa? Kekuatannya sendiri. Lewat rasanya kemampuan, pengetahuan, setiap mungkin material yang mereka punya, sumber daya yang mereka punya untuk bisa apa? Membangun sebuah menara untuk bisa tinggi ke atas. Tapi saudara bicara soal beyond the limitation, itu bukan tentang lensa Babel, tapi lensa Kristus. Dimana kalau pakai lensa Babel, kita berusaha untuk terus naik. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk terus membangun menara-menara dalam hidup kita. Entah itu pendidikan, keluarga, kita berusaha bangun menara itu. Tapi soal beyond the limitation, kita menyadari bahwa Kristus sendirilah yang turun dan memberikan God's abundance, kelimpahan dalam hidup kita. Ketika manusia berusaha untuk naik, tapi Injil berkata, Yesus yang rela turun untuk bisa melimpahkan setiap blessing dalam hidup kita. Yang percaya akan kasih Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat kelimpahan anugerah yang luar biasa. Saudara, ada satu poin gitu saudara ya. Tentang bagaimana keterbatasan, seringkali kita itu merasa terbatas lewat apa yang kita punya hari ini. Kalau saya boleh tulis, keterbatasan yang paling sering kita jumpai adalah soal resources. Soal apa yang kita punya. Kadang tulisannya bilang gini, ini terlalu sedikit. Resources. Slide berikutnya bilang bahwa Tuhan ini terlalu sedikit. Gak cukup. Modalku minim. Apa yang ada terlalu kecil. Tapi saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa anugerah itu bisa membuat yang sedikit menjadi tidak habis dan tidak berkurang. Yang sedikit oleh anugerah Tuhan ketika Tuhan menyentuhnya, itu bisa menjadi tidak habis dan tidak berkurang. Yang percaya katakan amin. Seorang janda di Sarfat, disebut janda Sarfat, dia adalah seorang perempuan yang punya keterbatasan. Apa yang dia punya saudara? Resource apa yang dia punya? Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa dia cuma punya ini, segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Yang dia punya cuma apa? Mengumpulkan 2 potong kayu bakar dan aku pulang untuk mengolah tepung itu, kemudian aku memakannya, kemudian aku mati. Resource yang dia punya hanyalah segenggam tepung, terlalu kecil. Sedikit minyak, terlalu gak ada artinya saudara. Bahkan cuma 2 potong kayu bakar. Kalau saya bayangkan mungkin zaman sekarang Cilinda pasti tahu gitu ya, waktu buat roti gitu ya.
Biasanya nggak cukup saudara untuk cuman punya tepung dan minyak. Tapi yang dibutuhkan apa? Ada tambahan telur gitu ya, margarin mungkin. Tapi yang dia punya cuman kecil, sedikit. Tapi saudara yang luar biasa di tengah yang terlalu sedikit tadi, ketika dia percayakan kepada Tuhan, apa yang terjadi di ayat berikutnya? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang firman Yahweh katakan dengan perantaraan Elia. Jadi tidak habis, tidak berkurang. Saudara, waktu saya renungkan ini saya bingung. Loh Tuhan, kenapa sih nggak kasih aja langsung segudang tepung? Tapi saudara, firman Tuhan bilang gini, tidak habis, tidak berkurang, artinya bukan langsung segudang tepung dan segudang minyak. Tapi Tuhan ingin ajarkan bahwa setiap kali janda ini pingin buat makanan, itu ada yang namanya segenggam tepung, sedikit minyak. Hari besoknya saudara ketika dia ingin buat makanan, dia perlu makan, ada Tuhan sediakan segenggam tepung dan sedikit minyak. Besoknya lagi saudara, segenggam tepung, sedikit minyak, tidak habis, tidak berkurang. Yang artinya saudara, hari-hari ini mungkin rasanya tempayannya masih sama. Tadi dikatakan bahwa tepung itu dalam tempayan, minyak dalam buli. Mungkin ukurannya masih sama. Mungkin gaji yang kita terima masih sama saudara. Mungkin apa yang kita punya, modal kita, mungkin tempat kita masih sama. Tapi saudara ingat satu hal, walaupun semua itu wadahnya sama, tapi Tuhan bicara soal kelimpahan bukan melulu langsung jadi besar saudara. Tapi kelimpahan juga bicara ketika tidak habis dan tidak berkurang, setiap hari kita saudara, itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap hari ada mana yang baru, yang tidak habis, tidak berkurang, cukup. Dan kita bisa menikmati berkat Tuhan setiap hari. Siapa di sini yang percaya kita mau menikmati berkat Tuhan hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita. Tepuk tangan saudara. Yang kedua saudara, secara cepat. Yang terlalu sedikit tidak habis, tidak berkurang. Terlalu sedikit juga Tuhan bisa ubah oleh anugerah itu berlipat ganda. Ternyata nggak melulu soal pemeliharaan Tuhan itu cukup, tapi juga Tuhan bisa lipat kali gandakan. 5 roti 2 ikan saudara. Kita itu paling suka kalau ada matematika, kalau tambah kurang bagi kali, mana yang paling suka? Yang paling suka adalah kita paling suka penambahan, betul? Kalau sesuatu ditambahkan, kita suka. Kalau sesuatu dikali saudara, wah makin banyak, betul? Wah rasanya, wah ini blessing yang luar biasa. Kita suka saudara. Tapi gimana dengan kurang, pengurangan? Wah gak ada yang mau. Apalagi ini saudara, titik 2. Apa ini saudara? Pembagian. Saya aja masih kurang kok mau bagi. Saudara, tapi di dalam Tuhan ketika kita bisa berbagi, disitulah letak kuasa Tuhan bekerja. 5 roti 2 ikan, ada seorang anak kecil yang dia rela untuk membagikan bekal makan siangnya dari setiap keterbatasan. Di momen itu pasti banyak orang-orang lain yang bawa bekal, betul 5.000 jiwa loh saudara, masa gak ada satupun sih yang bawa? Saya rasa ada saudara, tapi hanya satu anak ini dari kekurangannya bekal makan siang, tapi dia mau membagikan, meletakkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan melipat kali gandakan bahkan sisa 12 bakul saudara. Artinya apa saudara? Ketika mungkin hari ini kita merasa terlalu sedikit, tapi percayalah ketika kita bawa ke hadapan tangan Tuhan, kita akan melihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mampu untuk lipat kali gandakan. Yang sedikit Tuhan bisa lipat kali gandakan. Bahkan yang kecil, yang sedikit Tuhan juga bisa pakai untuk alat kemenangan. Seorang Musa cuman pakai tongkat Musa saudara. Air yang begitu pahit, dia cuman punya sumber daya apa? Resource-nya apa hari itu? Dia cuman punya sebatang kayu. Tapi ternyata lewat sebatang kayu, air yang pahit itu tadi, dia nggak punya filter air seperti sekarang saudara. Ada branding, ada manis-manisnya, itu ada ya salah satu branding air mineral. Kalau hari itu mungkin ada bisa jadi perusahaan saudara ya. Tapi hari itu dia cuma punya sebatang kayu, tapi kemudian air itu jadi
dari pahit jadi manis. Saudara ingat satu hal, yang hebat bukan kayunya. Yang hebat, yang dahsyat bukan kayunya. Tapi yang hebat adalah Tuhan yang membuat sesuatu yang lewat anugerahnya bisa merubah yang sedikit tetap jadi alat kemenangan. Yang pahit, Tuhan tetap bisa ubah jadi manis. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir saudara, saya tulis bahwa Filipi 4 ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Siapa di sini yang percaya Tuhan akan melimpahkan setiap blessing? Saya tulis ini, resource-mu mungkin sedikit, tapi saat anugerah Yesus itu bekerja, yang sedikit itu tidak akan habis, tidak akan berkurang. Amin. Yang sedikit bisa berlipat kali ganda. Dan yang sedikit tetap bisa menjadi alat kemuliaan, kemenangan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya hari ini sama-sama kelimpahan Tuhan. Kita mau terus ucapkan, kita perkatakan, Tuhan aku terima kelimpahan kasih Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati, diberkati. Boleh sama-sama katakan aku diberkati. Ngomong diberkatin kok kayak orang belum makan. Bisa boleh lebih kenceng lagi. Aku diberkati. Aku diberkati. Boleh lihat kiri kanan katakan kamu juga pasti diberkati. Kamu pasti juga diberkati. Percaya sampai hari ini saudara gak makan batu, kerikil, semen tapi makan nasi, ikan patin dan seterusnya dan seterusnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Ya mana teriaknya orang muda? Tuhan kita dahsyat, amin. Ya haleluya. Ya tadi itu Pastor Tirsa, sekarang Bu Hana. Saudara Geraha 4 ini paket lengkap, paket telur. Yang khotbah 2 orang. Dan saya percaya pulang dari tempat ini engkau bukan hanya diberkati, tapi rohmu menjadi kuat. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Bukan mudah-mudahan kau ditolong, bukan mudah-mudahan kau disembuhkan. Tapi di dalam nama Yesus ada keajaiban, ada kemenangan, ada terobosan, ada pemulihan yang terjadi dalam hidupmu. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Ya ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang kuasa perkataan. Dari pagi kita bangun tidur kan, terus melek mata. Kita sudah ngomong. Dan menurut penyelidikan, seorang emak-emak, ada emak-emak di sini. Ya seperti saya sudah emak-emak. Seorang emak-emak itu biasanya mama-mama gitu ya, berbicara kurang lebih ya 18.000 kata. Bangun tidur kasih nasihat istrinya, anaknya, terus nasihat apa. Nah kalau bapak-bapak menurut survei itu 12.000 kata. Karena kayaknya bapak-bapak lebih sedikit ngomong. Tapi kalau ibu-ibu biasa banyak ngomong seperti Bu Hana. Nah saat kita ngomong, saat kita berkata-kata, saudara ingat ada kuasa. Karena kita ada Roh Kudus, maka hati-hatilah dengan perkataan kita. Orang-orang muda di tempat ini, mungkin masa depanmu masih belum jelas. Engkau jangan bicara yang buruk, jangan bicara yang negatif, jangan bicara yang sungut-sungut, kecewa. No, ubahlah perkataanmu. Karena perkataanmu bersama Roh Kudus ada kuasanya. Ada satu ayat yang disebutkan dalam Amsal 18 ayat 21. Boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Akan memakan buahnya. Amin. Nah saudara, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan.
Perkataan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya hidupmu itu berkemenangan. Enggak begini-begini aja. Tapi bangkit dari keterpurukan. Yang pertama yaitu perkataan penuh dengan iman. Disebutkan dalam Markus pasal 11 ayat 23. Firman Tuhan katakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berkata kepada gunung ini terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi. Maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Amin. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, hati-hati. Engkau itu punya kuasa. Saat kita memiliki persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung penyakit, kita ucapkan, maka kalau kita percaya, tidak bimbang, maka penyakitmu boleh disembuhkan. Disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman adalah hakikat dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Amin. Nah, saudara, malam hari ini perhatikanlah perkataanmu. Perhatikanlah ucapanmu. Saat kau ucapkan yang baik, maka yang baik itu terjadi. Roma 10 ayat 11 firman Tuhan katakan apa? Karena kitab suci berkata setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di Bible itu ada contoh Daud dan Goliat. Ini bukan cerita fiktif, tapi benar-benar terjadi. Daud ini seorang yang biasa menggembala domba, tapi bertemu dengan musuh yang tinggi besar. Di mana dia mengandalkan Tuhan dan dia katakan, Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Kali ini aku akan hancurkan engkau. Dan saudara, apa yang diucapkan Daud terjadi. Daud menerima kemenangan dari Goliat. Ada satu contoh lagi di perjanjian baru yaitu perwira Romawi. Pegawainya sakit. Dia katakan, Tuhan pada Yesus, aku gak layak terima engkau masuk ke rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, Yesus itu kagum loh sama orang yang punya iman besar. Saat perwira Romawi ini ucapkan ini, wow. Karena percaya hambanya disembuhkan. Ada satu kesaksian yang boleh menguatkan saudara malam hari ini. Saya punya teman pemain keyboard dan bass, suaminya, istrinya main keyboard. Satu hari dia pelayanan dan satu hari dia pindah ke luar kota. Namun tahun lalu dia bertemu saya kembali di Surabaya dan ngobrol-ngobrol dan dia kasih kesaksian. Aku ini pernah hamil, sebagai pasangan suami istri aku pernah hamil. Tapi keguguran, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali Bu. 6 kali. Ternyata ibu muda ini ada autoimun. Sehingga ketika dia hamil, itu badannya menyerang baby tersebut. Sehingga babynya ini gugur terus sampai 6 kali. Dan sampai satu hari dia doa, Tuhan minta anak, Tuhan minta anak. Dan singkat cerita, hamil lagi yang ke-7. Pada usia yang ke-7 bulan, itu 1 bulan, 2 bulan, ke-7 bulan lahir babynya. Dan keadaannya seperti ini. Nah, berat badannya cuma 1,5 kilo dan usianya waktu itu dilahirkan 7 bulan, banyak selang-selang. Secara manusia gak mungkin bisa hidup. Gak mungkin bisa survive. Tapi si mama ini terus berkati anak tersebut. Nak, kamu hidup. Nak, kamu hidup.
nak kamu hidup terus. Suami istri ini katakan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Hari ini dia seperti ini. Iya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah umur 18 tahun, sehat dan benar-benar hidup. Dan rambutnya bisa keriting. Karena waktu mamanya melahirkan gak ada ASI, ada donasi ASI. Yang kasih donasi itu orang Yahudi, keturunan Yahudi gitu saudara. Dan akhirnya rambutnya bisa keriting, tebal keriting. Padahal mama papanya rambut lurus, tapi karena ASI yang diberikan anaknya jadi keriting. Ya, yang penting dia sehat dan hidup. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada video yang ditayangkan, boleh multimedia? Kita kena masalah itu bohong. Ketika seseorang berhadapan dengan penderitaan, kita sering mendengar pernyataan bahwa Tuhan mengizinkan masalah ini. Benarkah demikian? Ada begitu banyak penderitaan yang bisa dialami oleh setiap orang yang membuat mereka putus asa. Bahkan tidak jarang kita mendengar kasus bunuh diri. Perhatikan konteks 1 Korintus 10 ayat 13. Elohim itu setia. Dia akan membuat jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Paulus sedang berbicara tentang pencobaan, dan dia mengatakan bahwa semua pencobaan aku dapat menanggungnya di dalam Yesus. Mengapa? Perhatikan kata Elohim itu setia. Inilah kebenaran bahwa Yesus selalu membuat jalan keluar dari setiap pencobaan jika kita bersandar pada Yesus yang setia. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita mampu bertahan. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam kesesakan. Haleluya. Ya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Ya, saudara, yang kedua, perkataan penuh dengan harapan. Tadi yang pertama, perkataan kita harus penuh dengan iman. Yang kedua, yaitu perkataan penuh dengan harapan. Roma pasal 15 ayat 13, saya akan bacakan. Kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, saat kita berkata-kata, yuk ucapkan dengan kata-kata harapan. Banyak orang hari-hari ini karena sakit penyakit, karena kesulitan di sana sini, maka sudah hopeless. Menjadi seorang yang putus asa, menjadi seorang yang ya kayaknya aku gak mungkin bisa survive, bisa atasi semua ini. Bible mencatat ada Kaleb. Siapa Kaleb? Dia pernah jadi pengintai untuk masuk Kanaan. Kaleb ini umur 45 tahun. Terus dia percaya akan janji Tuhan. Dan sampai akhirnya dia umur 85 tahun. Terus dia berharap dan berharap dan berharap. Sampai akhirnya Kaleb ini diberkati dengan sebuah gunung Hebron. Dia dapatkan. Karena dia percaya janji Tuhan. Siapa lagi? Ada Yesus yang membangkitkan Lazarus. Lazarus sakit. Mati. Kayaknya hopeless. Nggak ada harapan. Bau busuk. Tapi ketika Yesus datang, ada kuasa kebangkitan terjadi. Ada mujizat terjadi. Saudara, hari ini mungkin karena begitu bebanmu berat. Orang-orang muda di tempat ini mungkin gak tahu, gak jelas bagaimana masa depanku. Engkau rasa-rasanya gak ada harapan. Tapi saya melalui firman Tuhan ini, berharaplah, berkata-katalah penuh harap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Saudara, saya seorang survivor cancer, stadium 4. 13 tahun yang lalu dokter vonis umur saya cuma 11 bulan.
Tidak ada harapan. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah beriman, tapi nggak langsung sembuh. Butuh dipotong, butuh dikemo, butuh dipotong lagi, butuh dikemo lagi. Dan karena kepingin gemuk, badan saya waktu itu 49 kilo, jadi saya makan bakso. Nah, operasi usus itu harus makan yang lembut, yang cairan. Tapi saya kepingin supaya cepat gemuk, gimana? Makanlah saya bakso. Baksonya nyantol dan harus dikasih keluar. Wah, itu saudara butuh perjuangan. Di situ saya sudah tanya, Tuhan, apa memang waktuku sekarang pulang ke surga? Dan saya terus berharap, ingat satu ayat kebenaran firman, yaitu Hizkia. Hizkia itu kan divonis mati. Lalu dia doa. Lalu sama Tuhan ditambah berapa? Ada yang tahu? 15 tahun. Nah, saya juga ikut-ikut Hizkia. Tuhan, aku mau seperti Hizkia. Dokter vonis cuma 11 bulan. Minta dong umur seperti Hizkia 15 tahun. Karena anakku yang kedua belum punya anak, baru menikah. Pastor Gary masih single, baru diputus sama ceweknya. Wah, patah hati, gak bisa tidur, lambungnya kumat. Jangan bilang-bilang ya. Ya saudara, saya sebagai ibu, aduh gimana Tuhan. Dan saya cuma berharap, saya percaya janji mujizat Tuhan. Terus saya berdoa. Dan saudara, hari ini saya boleh bersaksi, harapanku kepada Yesus tidak sia-sia. Kalau saya boleh nangis, saya nangis. Karena cucuku sekarang 9. Anakku yang kedua sudah 4 punya anak. Pastor Gary baru diberkati dengan 3 anak lagi. Sekarang jumlah cucuku 9. Karena kemuliaan daripada Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Terus dipulihkan. Amin. Ayo tepuk tangannya lebih meriah lagi dong. Orang muda. Semangat. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kok mungkin gak punya masa depan. Masih ada kanker di tubuhmu. Rumah tanggamu masih berantakan. Gak ada kerjaan, gak ada income. Terus percaya sama Yesus. Ucapkan yang baik. What you say, what you get. What you get, what you say. Terus berharap sama Tuhan Yesus. Datang rajin ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Ikut FB, doa. Terus. Lambat atau cepat. Pemulihan pasti terjadi dalam hidup saya. Kalau Bu Hana hari ini sudah 13 tahun. Dikasih umur. Ya nanti kalau sudah 15. Udah waktunya pulang, nanti minta tambah. Tuhan minta bonus. Sudah 15 minta bonus Tuhan. Ya, sampai kapan enggak tahu, sampai Yesus datang. Kita rapture aja ya, naik ke surga. Nah saudara, hari ini apapun tantangan pergumulanmu, Yesus kita hidup. Ada quotes yang berkata apa? Harapan, yuk dibaca yuk sama-sama 1, 2, 3. Harapan membuat kita tetap melangkah. Walaupun jalan kita belum terlihat. Lagi, satu kali lagi. Harapan membuat kita tetap melangkah. Walaupun jalan belum terlihat. Bu, kesusahan sehari cukup sehari. Besok gak tahu, gak usah pikir. Ucap syukur. Ucap syukur. Kalau saudara masih bisa makan, sehat, ucap syukur. Kita punya Tuhan yang baik. Setuju katakan amin? Yang terakhir silakan pemain musik boleh maju ke depan. Perkataan kita yaitu penuh dengan kasih. Kasih. Boleh sama-sama katakan perkataan penuh kasih. 1, 2, 3. Ya, khotbahnya ini simple tapi harus dipraktekkan ya saudara ya. Karena firman ini bukan pengetahuan tapi biarlah ini jadi rema. Saat saudara berkata-kata, yuk ucapkan dengan iman, dengan harap dan dengan kasih. Efesus pasal 4 ayat 29, perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal baik
yang dibutuhkan untuk membangun dan yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarnya. Bible memberikan contoh yaitu tentang Boas dan Rut. Siapa Boas dan Rut? Rut ini seorang janda, seorang miskin, suaminya meninggal. Namun dia terima kasih dari Boas sehingga Rut ini bangkit dan punya harapan. Ada satu contoh juga di Perjanjian Baru, Yesus dan perempuan berdosa. Perempuan itu kedapatan berzina, akan dirajam batu. Namun sudah lihat Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Sepertinya kayak gak peduli. Tapi Yesus katakan, siapa yang di antara kamu gak pernah berdosa, biarlah ia pertama kali yang melempar batu ke wanita tersebut. Dan perkataan itu akhirnya membuat orang-orang pergi. Dan Yesus berkata, apakah ada yang menghukummu? Gak ada, pergi, jangan buat dosa lagi. Saudara, perkataan Yesus ini luar biasa. Perkataan kasih. Perkataan yang penuh kasih, mungkin sederhana, ada quotes ya. Tapi kuasanya dapat mengubah hati seseorang. Malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan sederhana, tapi biarlah menjadi rema buat saudara. Perkataan penuh dengan iman, itu bukan ketakutan. Perkataan penuh harapan, itu bukan keputusasaan. Perkataan penuh kasih, itu bukan kemarahan. Di Kolose pasal 4 ayat 6, yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Biarlah perkataanmu selalu penuh anugerah dan tidak hambar, sehingga kamu mengetahui bagaimana harus memberi jawaban. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Kami percaya hidup kami diberkati. Hidup kami punya masa depan. Apapun tantangan pergumulan, bersama Yesus ada jalan keluar. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ora lama syarana lama takara lama sikira. Semusim berhak, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setia tak pernah
dan setiamu tak pernah layu di Bersama-sama mari kita bangkit berdiri katakan. lebih luas dari Mari angkat samudra. tanganmu dengan iman. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Segala perkara dapat ku tahu Dia Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan setia segala Perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan tetap percaya Tuhan setia. walaupun gunung itu tak berpindah tetap percaya Tetap percaya kau jangan terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang
yang ku percaya. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Musik sendiri katakan, hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Adakah dari antara saudara yang saat ini sedang berada di titik yang paling rendah? Saudara nggak tahu apa lagi yang saudara lakukan. Mari tarik tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Berkata-katalah dalam bahasa roh. Sikiralabalala, syaralabalala. Kuralaba, syaralabalala, sikiralaba, syaralabalala. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat kepadamu, Tuhan. Kau menjamah setiap anak-anakmu malam hari ini. Kau melihat setiap tetesan air mata anak-anakmu. Oh, yes, yes, yes. Oh, jamalah anak-anakmu Tuhan yang saat ini mengangkat tangan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung. Amin. Keajaiban-Mu terjadi malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara masih ada waktu 10 menit. Adakah dari antara saudara yang ingin didoakan? Mari maju. Langkahkan kakimu ke depan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Oh. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saudara yang tidak perlu didoakan boleh duduk kembali. Dalam hadirat ada kuasa dalam penumpangan tangan. Ada kuasa mujizat. Percaya, percaya, percaya. Oh, dalam masyarakat. Saudara yang di depan, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya, bisa lebih kuat lagi. Aku percaya, mujizat-Mu terjadi. Aku percaya, lawatan-Mu terjadi. Malam hari ini, sakitku disembuhkan, keluargaku dipulihkan, ekonomiku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Boleh dibantu para hamba Tuhan Engkau sumber untuk ikut mendoakan. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
percaya. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Lagi sekali katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara sendiri katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau. Amin. Katakan satu-satunya. Angkat kedua tanganmu. Satu-satunya yang kami percaya dalam hidup ini, Tuhan. Sumber kekuatan. Engkau sumber pengharapan kami. Amin, amin. Satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Percaya Tuhan memberkati, percaya Tuhan menyembuhkan, percaya Tuhan memulihkan. Tuhan pemulihku, satu-satunya, sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
di dalam hadiratnya bersama-sama kita makin berdiri. Sembah Dia, sama-sama katakan, Kau satu-satunya sumber, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya, satunya yang ku percaya. Yesus Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Yesus Tuhan memberkati.